Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di seri pemrograman Structure Text PLC menggunakan CodeSys. Di video sebelumnya kita udah membahas mengenai web visualisasi yang digabungkan dengan FSM, Finite State Machine. Nah, selanjutnya ada fitur lagi yang mungkin nanti pasti digunakan oleh teman-teman, karena PLC umumnya tidak berdiri sendiri, dia pasti punya komunikasi entah itu dengan HMI-nya, dengan masternya, misalnya sebuah komputer, EPC, IPC, atau dia butuh komunikasi dengan PLC lain, bisa juga untuk pengambilan data. Saya sering menggunakan komunikasi dengan komputer saya itu untuk mengambil data dinamika dari sistem aktuator gitu misalnya. Nah, kita bisa listen dari MATLAB gitu. Nah, itu semua yang pertama yang umum digunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada Ethernet. Ini udah sempat kita tambahkan di awal. Itu cukup simpel, kita tinggal kita ulangin ya pelan-pelan ya, karena yang di awal itu buru-buru. Delete. Nah, kita tambahkan di sini add device. Nah, di sini ada banyak, sebenarnya lebih banyak kalau nanti teman-teman sudah menggunakan PLC hardware, betul-betul PLC. Di situ ada komunikasi EtherCAT. Oh, di sini udah ada ternyata ya. Ini support EtherCAT juga. Ini biasanya untuk sensor-sensor, aktuator yang dia di dalamnya sudah ada controllernya sendiri. Terus juga ada Ethernet IP, Ethernet. Nah, ini semua dia biasanya setiap produk support terhadap suatu sistem komunikasi tersendiri. Nah, tapi yang umum antar PLC itu pakai Ethernet ini. Nanti kita pakai Modbus, coba ya. Kita coba. Nah, setelah kita tadi tambahkan Ethernet, kita perlu pastikan untuk menyeting interface-nya. Di sini ada interface. Nah, di sini nanti akan muncul IP dari PLC yang kita program. Misalnya di sini dia menggunakan WiFi ini ya, adapternya. Nah, terus kita pilih. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini. Apakah kita akan menjadi slave atau menjadi master? Nah, saya di sini pilihannya ada, bisa jadi slave, bisa jadi master. Kita tambahkan yang slave dulu, mungkin cobain. Nah, di sini kita bisa setting berapa panjang data yang mau kita, berapa panjang register yang nanti datanya kita bisa bertukar ya, di situ layaknya Modbus. Nah, di sini perlu ada sesuatu nih. Nah, ketika nanti teman-teman sudah running kayak gini, kita login, kita running coba ya. Sebentar. Nah, ini salah tipe ya, tambahin ulang. Kita add device ulang. Di sini jangan lupa display all version dan kita harus pilih yang cocok dengan versi dari CodeSys kita. Di sini 3512 ya. Kita add device lagi. Kita close. Kita login lagi. Yes. Nah, setelah itu kita bisa setting tadi. Oke, bentar. Ini masih nyambung. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya nggak muncul ya. Di sini harusnya ada nilainya. Nilainya nggak muncul. Itu karena kita masih belum menyalakan update variabelnya, bus cycle-nya. Kita perlu pastikan bahwa nanti
Kalau teman-teman menggunakan yang hardware, hampir semuanya perlu satu persatu, ini juga cukup pekerjaan yang berulang ya. Ketika menambahkan sesuatu, kita harus ubah ini ke enable to, selalu mengupdate variabel di bus cycle-nya juga di setting di mana. Oke. Apakah sudah muncul datanya? Kita tunggu bentar. Running. Oke, bentar. Nah, masih belum. Nah, ini ada kemungkinan bisa di ethernet-nya. Oh, nah ini kan belum juga. Kita setting ke task nih. Nah, di sini juga perlu disetting di PLC setting ini. Nah, ini pertama kali harusnya ya. Jika memulai sebuah project baru, jangan lupa untuk mengubah. Di sini ada always update variables di PLC setting. Di sini kita ubah ke enable to. Nah, terus bus cycle option-nya. Nah, ini untuk pertukaran data, entah itu dengan sensor, aktuator, dan sebagainya, modul-modul, ataupun dengan peripheral dan komunikasi. Kita setting bus cycle-nya di mana, kita ubah ke task di sini ya. Terus kita run lagi. Oke. Sebentar. Nah, di sini udah muncul. Kalau tadi tidak disetting, di sini abu-abu dan tidak bisa dirubah nilainya. Nah, ini udah bisa kita ubah. Kalau untuk Modbus sendiri, kita bisa mengubah di keyway-nya, di output. Sedangkan di input ini kita hanya bisa membaca. Nah, strateginya adalah, kalau saya biasanya membaca IW, terus kita ubah keyway-nya. Nah, di sana juga, di ujungnya sana juga nanti dia akan melakukan hal yang sama. Misal kita ubah ya keyway 10. Nah, ini kita buat assignment kayak ini. Oh, udah ada di sini, ada variabel h at iw. Nah, ini dia hanya bisa membaca kalau i ya, karena dia input. Kita declare juga untuk yang outputnya J, kita buat J di sini, HI ya, hi, tapi I sudah dipakai. J, kita pakai keyway. Nah, kita beri nilai J di sini bawah. Oke. J sama dengan, oke, yang ini kita ini dulu, tinggal dulu. Di sini komunikasi ya, sample communication. Nah, ini C kita beri nilai 10. Kita run. Di sini kan bernilai 10. Nah, data yang di sini ini sudah bisa dibaca oleh master. Jadi misalnya kita punya master, bisa EPC dan sebagainya, dia bisa membaca di sini, nanti dia ubah di sini. Nah, kita baca yang di IW-nya, kita ubah di GW-nya. Gitu. Ini beberapa kali saya menerapkan gitu. Terus ada lagi komunikasi yang lain, kita bisa menggunakan network variable list yang tipenya sender di sini. Dia akan mengirim dengan tipe UDP.
Terus kita perlu setting tasnya sama ya, kita masukin tas 1 aja semua. Terus kita pilih dia tipe cyclic atau dia kirimnya hanya ketika perubahan ini, transmit on change. Jadi kalau data yang di variabel itu ada yang berubah, kita kirim yang itu aja. Terus back variabel ini yang ini aja. Ini nanti dia akan mengirimkan semua satu paket. Terus kalau yang ini checksum, jarang saya tak pakai ini. Kayak ini aja udah cukup. Nah, terus kita hapus di sini misalnya. Nah, di atas ini kalau teman-teman melihat ada atribut qualified only, itu nanti kalau ini tidak dihapus di program-program di sini, dia perlu mendetailkan ya, di depannya ada harus gini, harus nvl dot apa nama variabelnya. Tapi kalau kita hapus di sini, dia bisa diberi nilai tanpa memanggil nvl-nya. Misalnya k, kita buat f time 2 ya, sini real, kita buat oke, ini sama dengan 20. Oke, kita tunggu sebentar. NVL-nya ini udah run ya. Nah, diagnostiknya biasanya kita bisa capture di ini namanya Wireshark. Dari IP tertentu nanti dia muncul. Oke. Nah, biasanya muncul di sini. Nanti Wireshark ini salah satu tools untuk mendebug apakah ini sudah running atau belum. Lalu nanti kita bisa capture di MATLAB juga, beberapa kali saya pakai MATLAB gitu. Terus kita juga perlu aware untuk kerapiannya ya. Ketika kita sudah cara tentang komunikasi, di sini sebaiknya menggunakan struct yang lebih rapi. Di sini ada struct enumeration alias union. Nah, ini nanti lebih banyak lagi sebenarnya. Ini mulai advance ya, tips-tips untuk nanti gimana supaya rapi. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan tampilkan juga program-program yang pernah saya buat. Terus nanti yang saya ingat saya akan sampaikan di situ insight-insight bahwa memprogram itu bagusnya gini, bagusnya gitu. Nanti supaya teman-teman bisa tidak mengulangi kesalahan yang saya buat di masa lalu. Misalnya saya sering dulu tuh salah-salah juga ketika belajar, tersesat juga. Nah, harapannya nanti teman-teman tidak salah gitu ketika melakukan ini. Nah, selanjutnya kita mungkin akan buat struct di video selanjutnya, enumeration, dan merapikan kode. Bagaimana sih bagusnya supaya nama variabelnya itu bisa kita debug dengan baik, rapi gitu. Dan kita urutkan sampai mana program ini berjalan gitu. Oke, gitu. Cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.